Melalui forum musyawarah desa yang membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, Desa Wonokerto telah merencanakan dalam susunan daftar panjang rencana pembangunannya, yaitu sebuah rencana kerja untuk mendukung dan mewujud nyatakan program ketahanan pangan. Desa pun melaksanakan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di antaranya adalah BUMDes, yaitu sebagai pihak yang mengelola program secara langsung, unsur BPD, pemerintah desa hingga RT RW, dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh agama. BUMDes Desa Wonokerto yang bernama Sumber Jaya Abadi memiliki beberapa unit usaha, di antaranya Bank Kredit Desa, perdagangan kedelai, persewaan ruko, serta pelayanan wifi dan ketahanan pangan. Menjadi keputusan bersama semua pihak untuk menyepakati program ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah bidang peternakan dengan komoditi ayam pedaging atau bisa juga disebut ayam jantan alias ayam chopper. Pendamping desa pun menindaklanjuti aspirasi desa dengan responsivitas yang tinggi. Dukungan pendampingan diwujud nyatakan dengan cara pendamping desa menggelar bimbingan teknis untuk memberikan transfer informasi kepada para pengurus BUMDes untuk mampu melakukan perumusan, penyusunan, dan finalisasi penghitungan RAP dan analisis kelayakan usaha untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya detail dari kegiatan ini. Pendamping desa juga melakukan literasi dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan neraca, laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya untuk mendukung akuntabilitas dan akurasi finansial atas kegiatan ketahanan pangan. Istilah ayam jabar menjadi viral karena persilangan antara pejantan ayam kampung dengan ayam petelur yang dikembangkan untuk menghasilkan daging ayam kampung berkualitas dengan pertumbuhan lebih cepat dan panen dalam 60-70 hari. Keunggulan utamanya meliputi daya tahan tubuh yang kuat, daging lebih gemuk, dan bobot mencapai 0,8-1,5 kg pada usia panen. Dari sebuah perencanaan yang matang, desa telah mampu merealisasikan aspirasinya. Semua pihak bulat dan sepakat merealisasikan program ketahanan pangan akan serius di bidang peternakan dengan komoditi ayam pedaging atau bisa juga disebut ayam jantan alias ayam chopper. Pekerjaan dimulai dengan persiapan lahan. Pembangunan akses jalan masuk. Pembangunan tiang panjang kandang, persiapan kandang sisi dalam. Pengurus juga mulai mempersiapkan kebutuhan perlengkapan dan logistik untuk pemeliharaan ayam. Datanglah DOC atau Day Old Chick. Nah, ayamnya datang guys, lucu dan imut sekali ya. Supaya ayam sehat dan tidak mudah terserang virus, pengurus melakukan proses vaksinasi dengan cermat dan disuntik secara satu persatu. Ayam-ayam mulai besar, sehat, dan mulai persiapan panen. BUMDes dikomandoi oleh 3 pria yang dipilih forum masyarakat, yaitu Bapak Afadin Munif selaku ketua, Bapak Mistiono selaku bendahara, dan Bapak Septa Imanuddin sebagai sekretaris. Para pengurus terus berkarya dan bekerja keras agar masyarakat Desa Wonokerto dapat semakin merasakan dampak dan manfaat dari adanya program ketahanan pangan. Saya Kepala Desa Wonokerto, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Program ketahanan pangan di Desa Wonokerto kami wujudkan di bidang peternakan yang dikelola oleh BUMDes. Program ini dapat menyerap tenaga kerja dan peluang usaha untuk BUMDes, serta mendukung program pemerintah
dalam memenuhi kebutuhan daging nasional. Dengan adanya program ketahanan pangan di BUMDes Sumber Daya Abadi Wonokerto, suami saya bisa ikut bekerja di peternakan ayam. Dan saya Yulia Fatmawati, pemilik rumah panggang Eli. Alhamdulillah dengan adanya program ketahanan pangan mensuplai daging ayam untuk usaha catering kami. Pengusaha catering seperti kami bisa berjalan dengan lancar. Dalam mewujudkan impiannya, desa sangat memerlukan dukungan fasilitasi dari pendamping desa. Adanya peran pendamping akan sangat menolong para pengurus BUMDes, bahkan setiap elemen masyarakat, mulai pemerintah desa, karyawan unit-unit usaha, dan pengawas BUMDes. Dalam menelisik seluruh detail pekerjaan yang perlu untuk direncanakan, dilaksanakan, dimanajemen, dan dipertanggungjawabkan. Unit usaha yang dipilih oleh pelaku desa seringkali khusus dan spesifik. Setiap desa punya ciri khas kebutuhan serta desain usaha yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi pendampingan yang berjalan optimal sangat dibutuhkan. Fasilitasi pendamping desa akan mengisi dan menuntun kebutuhan informasi, bahkan transfer knowledge yang dibutuhkan oleh para pelaku desa dalam menapaki setiap proses tahapan demi mewujudkan program ketahanan pangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak kuat bagi masyarakat.